Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam. Podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Gue doakan selalu semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Well. Kalau kita ngomongin soal kehidupan ini tidak lepas ya, atau mungkin ya akan selamanya tidak akan pernah lepas dari yang namanya cycle of life. Itu sudah menjadi sebuah bentuk atau pola kehidupan bagi manusia dari lahir sampai nanti akhirnya meninggal atau kembali lagi lah istilahnya ke tanah gitu ya. Dari kita kecil sampai kita dewasa harus ada goals yang istilahnya kita capai dalam kehidupan kita ini ya, karena memang kehidupan itu ya menurut gua ya normalnya itu didasari atau ditandai dengan pertama, yaitu adalah yang paling penting achievements atau pencapaian yang kita bisa capai. Ketika kita kecil meranjak ke dewasa, pencapaiannya yang mungkin menjadi paling basic itu adalah kita pertama kali bisa ngomong mungkin ya, ketika balita, terus juga pertama kali kita bisa jalan, bisa merangkak sampai akhirnya bisa jalan. Nah, fast forward ke ketika kita sudah masuk ke tahap jenjang edukasi itu ya, mulai dari kita sekolah, ya tentu saja pencapaiannya adalah kita naik kelas, kita mendapatkan nilai yang bagus, kita bisa membanggakan orang tua kita. Fast forward lagi ke kuliah, kita mungkin di sini udah mulai lebar nih pencapaiannya gitu. Ini kita ya bukan cuma mendapatkan nilai yang bagus, IPK yang bagus, yang tinggi, bisa lulus tepat waktu, tapi juga di sini skill sosial dan juga ya istilahnya percik-percik kehidupan nyata tuh udah mulai kita rasakan, yaitu kita udah harus mulai bisa bergaul, bikin koneksi dengan orang-orang di luar sana. Terus juga ya kalau ngomongin soal karir, kita juga biasanya di masa-masa kuliah ini mulai magang gitu kan, mencari tahu bagaimana dunia pekerjaan atau dunia setelah kuliah ya, bisa dibilang mungkin dunia nyata itu akan berjalan gitu. Nah, kemudian setelah kuliah kita akan masuk ke dunia yang ya real world gitu, dunia yang nyata, dimana kita harus bisa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, mulai untuk membangun pondasi untuk diri kita, yang di sini artinya ya tentu saja yang paling penting dari segi finansial ya, pondasi dari segi finansial. Kita harus bisa mulai nyari duit sendiri, menghidupi diri kita sendiri sebelum nanti akhirnya masuk ke jenjang berikutnya, yaitu kita udah punya pasangan, mau menuju ke tahap pernikahan, kita akan berurusan atau kita akan bertanggung jawab bukan terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap ya orang lain gitu loh di dalam hidup kita gitu. Itulah siklus kehidupan ya menurut gua yang akan selalu dicapai oleh seorang individual atau seorang manusia lah, bisa dibilang dari dia lahir sampai dia tua dan akhirnya meninggalkan dunia ini lagi gitu. Karena memang ya kalau kita ngomongin umur ya kan normalnya seperti itu ya, walaupun memang sekali lagi umur nggak ada yang tahu ya kapan kita bisa bertahan di dunia ini gitu loh. Kapan kita diberikan waktu untuk bertahan di dunia ini itu kalau kita ngomong secara nyata aja kita tidak ada yang tahu gitu loh. Karena memang itu kuasa yang di atas. Tapi kalau kalian sadar dari apa yang gue omongin dari tadi gitu ya, poin penting yang selalu gue bicarakan tuh adalah mengenai achievement atau pencapaian gitu. Di episode kali ini, gue pengen mengulik nih sebenarnya tentang pencapaian dan status di dalam strata kehidupan gitu. Karena menurut gue pencapaian dan status ini tuh adalah sebuah hal yang bisa dibilang mungkin menjadi tolak ukur kita sebagai seorang individual di society ya, atau di lingkungan kita, tempat kita tinggal, dan bahkan di masyarakat gitu loh. Pencapaian dan status ini itu adalah sebuah elemen yang menurut gue itu suka menjadi tolak ukur seseorang terhadap seberapa worthy diri kita, seberapa berharga diri kita gitu. Dan apakah itu sebenarnya penting, apakah itu sebenarnya diperlukan
dan bagaimana kita sebagai seorang individual harus menghadapi atau harus menanggapi tentang pencapaian dan status. Gue akan share perspektif dari diri gue sendiri yang memang sekarang ya, di dalam jenjang hidup gue saat ini, di umur gue yang saat ini, itu menjadi pikiran gue, salah satu pikiran gue yang paling gue sering overthinking lah, bisa dibilang gitu. Kalau kita ngomongin soal pencapaian dan status ya, gue pengen refer ke satu teori yang ini sangat-sangat umum dan sudah sangat terkenal teori ini. Teori ini gue pelajarin waktu SMA bahkan sampai ke kuliah. Kalau di IPS biasanya sih harusnya belajar ya teori ini, yaitu adalah teorinya dari Maslow yang dalam bahasa Inggris dinamakan The Theory of Hierarchy of Human Needs gitu. Jadi kalau kalian yang tahu, dan harusnya sih banyak orang tahu ya teori sosiologi ini, Maslow Hierarchy of Human Needs, itu adalah teori di mana kehidupan itu didasarkan pada 5 strata yang bisa membuat kita sebagai seorang individual. Di sini Maslow sebagai penemu teori ini itu mencetuskan bahwa kita sebagai seorang individual biasanya akan melewati 5 tahap dari, bisa dibilang mungkin ini needs atau kebutuhan yang biasanya kita harus tempuh sih, basically gitu loh. Dari yang paling bawah itu adalah yang paling basic atau yang kita paling butuhkan, sampai yang atas itu adalah kebutuhan-kebutuhan lebih ke, bukan sekunder juga sih, tapi lebih ke kebutuhan mungkin bisa bilang mungkin tersier ya, kebutuhan yang memang ketika kita sudah bisa fulfill di basic itu, kita akan naik kelas lah istilahnya, naik strata gitu loh. Jadi kebutuhan pertama atau needs yang pertama yang dikatakan oleh Maslow di sini adalah physiological needs. Gua bacanya kok ini ya, agak-agak terbata-bata ya. Physiological needs ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat basic yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya, yaitu adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal. Pokoknya intinya adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, lanjut ke tahap yang kedua, naik kelas ini ya. Ketika kita sudah bisa mulai memenuhi kebutuhan tersebut, itu akan ada yang namanya safety needs atau kebutuhan untuk, bisa dibilang mungkin security kali ya, safety gitu loh. Yang artinya di sini adalah kebutuhan akan safety secara macam-macam, yaitu mungkin safety secara financial, dari kita mulai gimana caranya kita bisa dapat duit, safety secara kesehatan gitu loh, kita bisa di cover asuransi, dan juga mungkin ya dari sisi lain lah gitu, yang intinya kita bisa meyakinkan, kita bisa ensure bahwa diri kita tuh mendapatkan perlindungan atau safety yang semestinya kita dapatkan. Itu harus dicapai menurut Maslow setelah kita bisa mencapai needs yang pertama, yaitu basic gitu loh. Kalau kita saja tidak bisa mencapai needs untuk memenuhi kebutuhan dasar kita kemungkinan besar akan sulit untuk mencapai kebutuhan safety gitu. Nah, berlanjut yang ketiga ini udah mulai masuk ke psychological needs gitu loh, lebih ke sisi psikologis dari seorang manusia gitu loh. Ketika kita sudah bisa menghandle atau kita sudah berhasil mencapai 2 kebutuhan tadi, yaitu adalah yang ketiga ini kebutuhan akan istilahnya belongness dan juga love gitu loh. Yang artinya bahasa Indonesia itu adalah kebutuhan bahwa kita tuh diterima dan juga kita dicintai gitu loh. Yang artinya di sini kita memiliki ya paling basicnya mungkin dari segi keluarga gitu loh. Dari segi orang-orang terdekat, kita mendapatkan pasangan hidup mungkin ya, pasangan partner kita dalam hidup gitu loh. Lebih jauh lagi, kita bisa diterima di masyarakat gitu. Nah, ngomongin diterima di masyarakat ini juga nyambung nih ke poin yang keempat atau ke strata keempat, yaitu adalah poin utama dari video ini, yaitu adalah esteem needs. Esteem needs ini mencakup kebutuhan seseorang individual akan status dan juga pencapaian yang kita omongin di video kali ini gitu. Jadi esteem needs ini tuh berada di level kedua tertinggi setelah kita bisa mencapai
basic needs yang paling pertama, terus juga kita mendapatkan security, dan kita mendapatkan atau kita diterima oleh orang-orang terdekat, oleh masyarakat. Nah, ketika diterima oleh masyarakat, barulah kita muncul nih, istilahnya kalau kata Maslow ini, kita akan mulai muncul kebutuhan untuk status gitu loh. Status di sini ya maksudnya pencapaian, bisa juga dari segi status dalam pekerjaan gitu loh, posisi kita, pencapaian yang sudah kita dapatkan itu. Dan sampai di poin terakhir, poin kelima, itu adalah mengenai self-actualization, atau bisa dibilang ini adalah kebutuhan yang paling tersier, yang ketika kita sudah bisa mencapai 4 kebutuhan tadi, itu adalah kebutuhan ketika kita membutuhkan sesuatu yang memang menjadi goals kita dalam hidup gitu loh, apapun itu. Entah kita ingin menjadi seorang bisnismen yang kaya raya, atau kita bisa menjadi seseorang yang ya istilahnya memiliki duit yang banyak dan juga diterima oleh masyarakat. Kita bisa menjadi, istilahnya tuh diri kita tuh sudah menerima status kita, diri kita sudah menerima bahwa kita tuh ada di tahap yang memang kita seharusnya ada gitu loh. Istilahnya dari self-actualization ini, dan Maslow bilang bahwa self-actualization ini biasanya tuh akan sangat susah didapatkan oleh manusia ya, oleh seorang individual, karena memang sifat dari seseorang yang biasanya tuh tidak akan pernah puas ketika mereka mencapai suatu tahap, ketika mereka mencapai suatu level dalam kehidupan mereka tuh biasanya mereka akan mau cenderung untuk upgrade diri, dan mereka akan cenderung untuk mencari status baru, mencari pencapaian baru yang itu akan menyebabkan self-actualization yang baru gitu loh. Jadi dari 5 strata ini, dari 5 tingkatan ini, kita tahu bahwa status dan pencapaian itu memang menjadi tingkatan yang bisa dibilang mungkin tertinggi ya, ketika kita sudah bisa memfulfill basic needs gitu. Nah, tapi sebenarnya apakah memang itu wajar dan apakah memang itu penting? Kalau dari perspektif gue pribadi ya, gue berpendapat begini. Gue itu di sini sekarang posisinya adalah orang yang berusaha untuk mencapai goals gue sendiri, mencapai impian gue sendiri gitu loh, mencapai kesuksesan gue sendiri. Dan gue bisa bilang kesuksesan atau goals yang ingin gue capai ini itu sangat berbanding terbalik dengan status yang mungkin diharapkan oleh kebanyakan orang dan bahkan oleh orang-orang terdekat gue gitu loh. Status yang mereka harapkan itu sangat beda dengan goals yang ingin gue capai. Jadi di sini tuh gue memiliki mungkin bukan konflik, tapi kayak perbedaan aja gitu loh. Nah, maka dari situ gue berpikir bahwa memang status di sini buat gue itu levelnya tuh masih jauh gitu loh. Bukannya gue tidak mau mendapatkan status ya, karena memang sebagai seorang individual menurut gue seseorang itu harus memiliki status dan harus memiliki pencapaian lah, karena kita sebagai seorang individual tuh pasti ingin direcognize gitu loh. Itu adalah salah satu impian kita, mungkin impian kebanyakan orang lah gue bisa bilang ya. Tapi buat gue pribadi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa memfulfill basic needs kita dulu. Yang ini baik lagi ke teorinya si Maslow gitu loh. Karena gue di sini adalah individual di tahap dimana gue tuh masih mencari, bukan basic needs sih, kalau basic needs sudah dapat, tapi lebih kepada basic needs gue secara pribadi gitu. Apa yang ingin gue capai itu yang masih gue cari gitu loh. Jadi ketika ngomongin status dan juga pencapaian itu tuh sebenarnya, wah kalau pencapaian lah gue pengen banget gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin soal status ya, gimana gue pengen dikenal sama orang, gimana gue pengen dilihat, itu tuh menurut gue masih kayak cukup jauh lah gitu loh untuk gue memikirkan sampai hal itu, sampai di tahap tersebut gitu loh. Karena memang yang gue butuhkan saat ini tuh adalah agar gue bisa gue bisa mendapatkan needs gue secara pribadi dulu, dan baru kita ngomongin soal status gitu. Karena kadang memang gue berpikir gini ya, apalagi ini di era media sosial gitu loh. Kita sudah di era dimana banyak sekali orang-orang, gue nggak bisa bilang pamer juga sih, karena memang media sosial ini it's all about exposure gitu loh. Dunia media sosial ini adalah tentang exposure, tentang kita bagaimana membrandingkan diri kita di hadapan orang-orang
dan bagaimana kita bisa memperlihatkan ya 90% mungkin keberhasilan kita atau sisi positif dari diri kita. Itu kan yang biasanya dicari dari media sosial gitu, apapun itu platformnya. Kita biasanya menampilkan pencapaian, kita menampilkan kita lagi di masa-masa enak gitu loh. Jarang sekali orang-orang yang menampilkan memang mereka lagi masa-masa sulit, dan mungkin memang ya orang-orang berpikir ngapain juga kita menampilkan itu di media sosial. Itu nggak salah menurut gue, tapi kadang yang menjadi gue agak ganjel aja gitu loh di dunia saat ini ya, di era saat ini adalah ya kita bener-bener mencari status, bukan cuma mencari sih, tapi kita sebagai individual sudah sangat sering melihat status orang lain di media sosial di era digital saat ini, yang membuat kita jadi berpikir kayak, gila nih orang, gue ngelihat postingan nih orang, gue ngelihat kehidupan nih orang di akun media sosial, kok tiap hari begini, kok dia bisa tiap hari postingnya tentang pencapaian, atau mungkin kayak tentang dia liburan lah mungkin ya, kayak dia bisa liburan ke sini, bisa happy. Itu kan status ya, itu kan orang-orang ingin menunjukkan bahwa gue nih bisa loh mencapai tahap ini gitu loh. Nah, kadang kita sebagai individu yang melihat itu tuh kadang itu menjadi terlalu toksik sih, gue berpikir di era saat ini. Dan itu menurut gue bisa berpengaruh kepada kita akhirnya melupakan apakah kita sudah mencapai basic needs kita yang kita butuhkan sebagai seorang individual. Gue sih nganggapnya gitu ya, kalau di era sekarang itu loh. Kadang ketika kita melihat pencapaian atau status seseorang, kita jadi lupa nih, sebenarnya kita sendiri tuh ya bukan udah pantas, tapi memang sekarang perlu banget ya untuk sampai di tahap mereka gitu loh. Kita lebih baik memikirkan diri kita sendiri gitu loh. Kita lebih baik memikirkan bagaimana kita bisa memperoleh atau kita bisa mendapatkan basic needs untuk diri kita sendiri dulu nih. Sebelum kita ngomongin soal tahap status, sebelum kita ngomongin soal status yang dicapai oleh orang-orang kita lihat di akun media sosialnya, entah itu teman kita atau mungkin influencer atau mungkin ya orang-orang terkenal sana lah gitu loh. Banyak yang melakukan itu sekarang gitu loh. Jadi gue merasa bahwa kadang status dan juga pencapaian itu tuh bisa membuat kita sebagai seseorang yang melihatnya dari orang lain itu melupakan jati diri kita sendiri. Apakah kita sudah mencapai tahap di mana kita sudah bisa menentukan kita tuh mau kemana sih arahnya, basic needs kita tuh udah tercapai apa belum, kita tuh udah tahu belum sih kita tuh pengennya apa gitu loh di dalam kehidupan ini gitu loh, untuk bisa membuat branding terhadap diri kita sendiri dan nanti akhirnya di recognize oleh orang lain dan itu menjadi status. Gitu sih yang kadang gue merasa ya di era sekarang itu orang-orang suka lupa gitu loh. Tapi terlepas dari itu semua ya, gue juga merasa bahwa ya memang status ini tuh kadang juga bisa bersifat mungkin bisa bilang ke arah toksik sih gitu loh. Karena gue ngerasa ya bahwa status dan pencapaian ini juga kadang bisa membuat kita sebagai seorang individual, ya ini mungkin salah satunya gue yang merasakan sekarang gitu loh, terhambat untuk bergerak ke arah hidup yang gue mau gitu loh. Kayak I wanna be my own man. Gue pengen menjadi versi dari diri gue sendiri yang tidak mengikuti harapan dari orang lain, bahkan mungkin orang-orang terdekat gue. Gue pengen melakukan itu, tapi karena adanya pressure sosial, karena adanya ya tadi harapan-harapan dari orang-orang terdekat gue, orang-orang di sekitar gue yang berharap gue memiliki pencapaian tertentu, gue memiliki status tertentu di dalam kehidupan dan di dalam umur gue yang sudah sampai saat ini, itu kadang jadi menghambat gue gitu loh untuk bisa mencapai kehidupan yang gue inginkan. Bukan kehidupan sih, lebih tepatnya mencapai pelan-pelan mencapai goals yang gue inginkan gitu loh. Memang tidak bisa dimungkiri sih bahwa kadang kita bukan cuma ngomongin soal statusnya, tapi kita harus melihat soal keadaannya juga, yang artinya ketika memang orang tersebut memang membutuhkan, misalnya membutuhkan uang atau mungkin dari secara finansial juga dia ini harus memang benar-benar membutuhkan. Kadang status itu memang harus dia capai, apapun itu yang bisa membuat
kehidupan finansialnya dan kehidupan secara pribadinya menjadi lebih baik gitu loh. Tapi gue juga berpikir begini gitu loh. Ketika kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup kita dengan cara yang kita mau, ini harus ditekankan sekali lagi ya, kita memiliki kesempatannya gitu loh. Menurut gue ya, kalau dari gue pribadi sih nggak ada salahnya untuk kita mencoba mengambil jalan tersebut. Yang dimana jalan ini menurut gue itu bisa sangat berbeda dengan harapan orang-orang di sekitar kita. Yang tadi gue bilang, orang-orang di sekitar kita mungkin berharap status kita seperti apa. Mereka mungkin berharap ya kita, ya yang paling gampang secara karir ya, itu tuh pengennya definisi sukses secara karir ya kita memiliki jabatan yang stabil di dalam sebuah perusahaan sampai kita jadi kita memiliki jabatan yang oke lah gitu ya. Tapi ketika kita memiliki kesempatannya ya, karena lagi-lagi ya semua orang itu menurut gue ya nasibnya akan berbeda-beda. Kita juga dilahirkan semuanya dalam kondisi yang berbeda. Jadi makanya macam-macam banget tipe-tipe orang bisa menjalani hidupnya gitu. Tapi gue berbicara di sini karena kadang ketika orang yang ingin memilih jalan hidupnya sendiri tuh suka dikaitkan dengan mungkin yang pertama adalah privilege yang mereka punya. Mereka suka dikaitkan dengan kayak lu nggak mau berusaha karena mungkin orang-orang lain mengambil jalan hidup yang sulit, yang dimana memang itu seharusnya memang pasti kehidupan akan seperti itu gitu loh. Semua orang akan memiliki fase dalam hidup mereka yang ya dimana mereka harus struggle memang sebagai individual, sebagai seorang manusia untuk bisa sukses. Itu tidak bisa terlepas dari hal-hal tersebut gitu loh. Tapi kadang orang-orang yang mau memilih jalan hidupnya sendiri atau mungkin ingin mengambil jalan yang berbeda dengan orang pada umumnya ya, dengan misalnya orang mengambil keputusan untuk menjalani karir yang stabil dalam perusahaan, nah tapi ada seorang individual yang ingin mengambil keputusan bahwa dia pengen ya mengambil jalannya dia sendiri yang itu sangat berbeda gitu loh. Nah itu tuh kadang kita suka dikaitkan dengan kayak lu mah enak ada privilege-nya, gua gimana gitu loh. Nah makanya itu di sini gua harus membicarakan itu dan harus benar-benar menggarisbawahi bahwa ini kalau ada kesempatannya gitu loh. Kalau ada kesempatannya tuh menurut gue ya nggak ada masalah gitu loh sama sekali untuk kita bisa mencoba mengambil jalan tersebut, mengambil lika-liku tersebut, asal kita bisa bertanggung jawab gitu sih menurut gue. Kalau kita terus-terusan mengikuti status dan pencapaian, itu nggak akan ada habisnya sih menurut gue. Karena yang kayak tadi sih menurut gue ini juga nyambung ke teori Maslow gitu loh. Ketika orang ingin mencapai ke tahap atau strata kelima ya, strata yang paling tinggi yaitu adalah self-actualization. Manusia itu tidak akan ada pernah puasnya gitu loh. Dan itu di dalam banyak kesempatan itu akan bagus gitu loh. Itu bisa diartikan bagus karena ya kita tidak pernah puas, we want to strive for more. Kita ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh lagi di dalam hidup kita. Ketika kita sudah mencapai sesuatu, ketika kita sudah mencapai satu level, kita ingin mencapai level berikutnya lah, sama kayak kita main game gitu loh. Ketika kita sudah level yang easy ini udah lewat, kita akan naik level gitu loh istilahnya. Sama kayak sekolah juga gitu loh, kita naik kelas. Tapi ya kalau kita bicara soal kehidupan tuh menurut gue nggak akan ada habisnya gitu loh. Pasti kita ingin strive for more status, kita ingin bisa dilihat oleh orang-orang bahwa kita sekarang udah sukses, tapi kita pengen lebih sukses lagi. Itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi kalau menurutku pribadi, ketika itu tidak ada habisnya, disitulah itu kadang menjadi toksik juga gitu loh. Yang dimana kita mungkin jadi kadang berpikir kayak, ya kita harus bener-bener terus-terusan digaspol. Kita mungkin tidak, jadinya juga kadang mengarah ke tidak bersyukur juga mungkin ya terhadap apa yang kita punya saat ini gitu loh. Dan kalau tadi ngomongin soal ya status ke individual, itu tuh kadang gue merasa ya apa yang gue rasakan saat ini tuh jadi malah menghambat gitu loh. Ketika kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita tuh pengen kita tuh memiliki status seperti apa,
ketika kita harus memikirkan itu malah jadi menghambat gue untuk bisa mencapai fase kehidupan yang gue inginkan, dimana gue memiliki kesempatan nih, gitu loh intinya. Mungkin ini terdengar susah untuk dicerna ya, karena mungkin gue agak muter-muter juga, tapi memang untuk menjelaskan secara singkat itu gue masih bingung, tapi intinya itu gitu. Intinya adalah menurut gue status dan pencapaian dalam hidup ini itu tuh gak akan pernah habis, dan apalagi kita sudah masuk ke era digital saat ini, era media sosial yang dimana orang-orang sudah sangat lazim memamerkan status mereka, memamerkan pencapaian mereka, dan itu nggak salah sama sekali karena memang zamannya sudah seperti itu sekarang. Tapi kadang itu juga bisa menjadi berlebihan ketika memang ya kita sebagai seorang individual jadi berpikir kayak, gila mereka kok udah bisa kayak gini ya, dan sedangkan kita tidak berpikir mengenai diri kita sendiri gitu loh. Jadi kadang di sini gue juga lagi overthinking, gue juga lagi mikir bahwa ya menurut gue sih tetap ya cobaan yang terbesar itu sekarang adalah bagaimana kita bisa untuk hidup dalam versi diri kita sendiri gitu, living our own life, tidak dalam bayang-bayang orang lain, tapi hidup dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Hidup dengan apa yang kita mau. Yang itu tentunya harus positif ya. Bukan artinya hidup dengan apa yang kita mau ya kita YOLO aja kayak malas-malasan atau apapun ya gitu. Itu udah salah ya, itu udah beda konteks lagi. Tapi ini maksudnya adalah kita mencari kesempatan, kita mencari opportunity sendiri untuk diri kita. Tanpa harus terlalu ya bukan tidak memperdulikan sama sekali ya, tapi tanpa harus terlalu memperdulikan mengenai omongan orang-orang di sekitar kita yang berharap kita tuh statusnya seperti apa, kita memiliki pencapaian seperti apa gitu loh. Karena gue yakin sih, ketika nanti kita sudah bisa mencapai tahap hidup tersebut ya, tahap hidup yang sesuai dengan keinginan kita, itu rasanya akan sangat-sangat luar biasa gitu loh, jauh berkali-kali lipat kita bisa lebih bangga gitu rasanya dibanding kita ngikutin status atau pencapaian yang orang lain harapkan dari diri kita gitu loh. Karena ketika kita bisa mencapai, ketika kita bisa hidup dengan versi diri kita sendiri, apa yang kita mau, bukan cuma kita akan mendapatkan statusnya nanti, tapi kita juga akan merasa puas untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita bukan cuma membanggakan orang-orang di luar sana yang memikirkan tentang status kita bukan cuma membanggakan, atau kita bukan cuma membuat status untuk sosial, tapi kita yang menurut gue lebih penting, kita juga bisa membuat status untuk diri kita sendiri gitu loh. Kadang itu yang orang lain lupakan gitu loh. Mereka hanya ingin fokus kepada gimana supaya gue bisa bikin status dan juga pencapaian yang bisa membuat orang lain terkagum-kagum sama gue gitu loh. Tapi di satu sisi mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri gitu loh. Sebagai seorang individual, apakah ketika mereka mencapai status tersebut, di dalam diri mereka tuh happy? Well, pasti happy karena mereka bisa mencapai status tersebut, tapi secara istilahnya apa ya, secara batin, secara dati diri mereka tuh apakah mereka benar-benar happy mereka mencapai status tersebut, atau ini adalah sebuah kesenangan, ini adalah sebuah rasa senang yang hanya sementara karena mereka ya senangnya itu bisa menggapai istilahnya apa ya, menggapai ekspektasi orang lain, tapi padahal kenyataannya ini bukan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan secara individual. Gitu sih kurang lebih ya mengenai status dan pencapaian dalam strata hidup kita gitu loh. Well, gue minta maaf banget kalau ini terlalu muter-muter dari tadi ya, cuman gue berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan poin-poin yang ingin gue sampaikan. Karena ini menurut gue adalah satu buah topik yang gue lagi bener-bener mikir sekarang gitu loh. Gue lagi bener-bener overthinking, kebanyakan overthinking mengenai topik ini gitu loh. Karena memang gue sendiri lagi mengalami gitu loh. Gue lagi di fase dimana gue clash aja gitu loh. Tentang apa yang gue inginkan sebagai seorang individual. Ya well, status dan pencapaian yang gue inginkan sendiri. Dengan orang-orang di sekitar gue yang mengharapkan status untuk diri gue gitu loh. Ini lagi clash aja, dan gue juga cukup yakin ini terjadi di banyak orang, ini terjadi di banyak individual di luar sana. Jadi makanya ketika kita ngomongin soal status dan pencapaian ini,
menurut gue akan banyak banget yang relate, karena memang ini adalah suatu hal yang memang sangat-sangat lazim terjadi di era kita saat ini ya, gitu loh. Ya, kurang lebih gitu aja sih. Ini gue sampai keselak gue ngomong terus dari tadi. Udah 30 menit, anjir, gila. Ya, kurang lebih gitulah mengenai status dan pencapaian ya. Gue pengen tahu sih sebenarnya, kayak mungkin yang dengerin podcast ini, sebenarnya pandangan kalian tuh gimana sih? Kalian lebih kepada seorang individual yang, ya pokoknya gue tuh benar-benar memikirkan soal status dan pencapaian gitu loh dalam hidup gue. Gue bisa mengatakan bahwa gue sukses ketika gue bisa fulfilling ekspektasi dari seseorang di sekitar gue dan bahkan di luar sana tentang status dan pencapaian gitu loh. Atau kalian lebih ke orang yang kayak, enggak, gue tuh pengen menjalani hidup sesuai dengan apa yang gue mau. Gue ingin membuat kesempatan, gue ingin create chances dengan kesempatan yang gue punya saat ini, dan gue tidak terlalu peduli soal status gitu loh. Karena pilihan yang gue mau ambil itu mungkin cukup berbeda dengan status yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kalian gitu, orang-orang di sekitar gue. Apakah kalian orang yang seperti itu? Karena itu sangat menarik untuk dibahas, dan itu sangat menarik untuk gue baca komennya kalau ada yang mau komen, dan untuk didiskusikan gitu loh. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Tengah Malam episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye-bye.